Halo guys, welcome back again with me. Halo guys, balik lagi bersama saya Priyadi. Ya, nama saya Priyadi. Jadi di video kali ini saya akan membahas serta menjelaskan apa aja sih komponen-komponen yang ada di dalam komputer serta kegunaannya tuh untuk apa. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita masuk yang pertama, yaitu CPU. Gambarnya mungkin bisa saya tampilkan di layar ya. Nah, ini namanya CPU, atau kepanjangannya tuh Central Processing Unit, atau yang biasa kita sebut tuh sebagai prosesor. Ya, prosesor namanya. Nah, jadi prosesor nih bagian yang paling penting dalam komputer. Nah, fungsinya itu sebagai pengontrol segala aktivitas yang ada di komputer tentunya. Nah, mungkin untuk satuan kecepatannya itu megahertz atau gigahertz. Bukan mungkin sih, itu emang ya kecepatannya itu. Jadi 1 GHz itu sama dengan 1000 MHz. Nah, semakin cepat, semakin besar nilai processingnya, maka semakin cepat juga proses eksekusi pada sistem komputer. Mungkin kita lanjut untuk komponen yang kedua. Nah, untuk yang kedua yaitu papan mama atau motherboard. Nah, bentuknya itu seperti ini. Ribet juga ya. Ya ribet lah. Dia ini juga bisa dibilang tuh sebagai jantungnya komputer lah. Atau bisa disebut sebagai tulang punggung bagi komputer. Karena dia ini berfungsi sebagai ini, untuk menyatukan komponen komputer menjadi satu kesatuan agar bekerja secara maksimal. Motherboard nih pasti kita temui lah di komputer-komputer. Setiap komputer pasti ada motherboard. Gak tahu sih kalau nggak ada. Nah, selain dia menyatukan komponen-komponen komputer, dia pun juga bisa sebagai tugasnya tuh sebagai mendistribusikan listrik, dan tugasnya lagi tuh untuk mengelola transaksi data CPU dan perangkat periferal. Nah, mungkin itu untuk pengertian dari motherboard. Kita lanjut lagi yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga yaitu cooler. Bentuknya seperti ini. Nah, kayak kipas kan? Ya iyalah, namanya juga cooler. Fungsi cooler apa sih, Bang? Dari namanya sendiri udah tahu. Ya, sebagai pendingin lah. Pendingin ini, prosesor. Jadi dia itu tugasnya sebagai pendingin prosesor, supaya prosesor nih itu nggak panas, nggak overheating gitu lah. Supaya kinerja komputer nih lebih maksimal. Kayak semisal nih, kita nih main game, terus prosesor kita itu panas, pasti ada tuh kan yang namanya drop FPS, atau FPS-nya tuh bakal turun. Nah, fungsinya si cooler nih buat ngedinginin gitu loh. Jadi kita tuh kemungkinan overheatingnya atau panas yang berlebihan tuh bakal berkurang dengan cara ya ini, cooler, bantuan dari cooler supaya mendinginkan prosesor tersebut, supaya kinerja dari komputer kita bisa maksimal. Oke, kita lanjut yang seterusnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada RAM. Gambarnya
RAM atau yang bisa disebut random access memory, yaitu gunanya untuk menyimpan data secara sementara. Ingat, hanya sementara. Yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menjalankan suatu aplikasi dan juga membuka file yang bisa memungkinkan kita, para pengguna, untuk menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Nah, RAM itu juga komponen yang penting yang bekerja sama dengan CPU. Kalau misal RAM kita lambat, itu bisa menghambat kinerja dari CPU kita dan bisa menyebabkan lag. Makanya RAM kalian harus tinggi biar nggak nge-lag. Oke, kita lanjut yang selanjutnya ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada hard disk atau HDD. Gambarnya tuh kayak gini. Nah, itu gambar hard disk. Nah, gunanya hard disk nih samalah kayak tadi, yaitu menyimpan data di komputer. Tapi kali ini permanen. Nah, datanya itu kita bisa menyimpan kayak dokumen, foto, video, musik, dan banyak lagi lah yang lainnya. Nah, hard disk ini itu juga ada dua nih, yaitu hard disk internal serta hard disk eksternal. Bang, apa sih bang bedanya? Dari namanya aja kita udah tahu ya, internal dan eksternal, dari dalam dan dari luar. Nah, untuk hard disk yang internal ini tuh udah dipasang di dalam komputer ini sebagai ROM, sedangkan yang eksternal tuh dari luar intinya. Jadi dia bisa dipasang di mana-mana aja, bisa kita bawa-bawa lah intinya lah, layaknya flash disk. Nah, seperti itu. Mungkin bisa kita lanjut lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada VGA seperti ini. Nah, VGA atau yang bisa kita sebut video graphic adapter. Nah, itu gunanya untuk menerjemahkan sinyal digital dari komputer ke layar monitor. Intinya tuh untuk inilah, mempertajam suatu gambar menjadi tajam dan halus. Kalian tahu ini nggak? Frame rate per second, FPS, kayak 30 fps, 60, 90 fps, 120 fps. Nah, kita tahu kan, semakin tinggi fps-nya, maka gambarnya tuh semakin tajam serta semakin halus gitu loh, smooth. Nah, gunanya VGA tuh ya untuk disitulah. Nggak cuman VGA aja sih, prosesor juga ngaruh. Tapi kita kan bakal bahas VGA. VGA juga berguna untuk di situ. Nah, mungkin kita lanjut aja untuk yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada yang namanya power supply. Bentuknya tuh seperti ini. Nah, ini namanya power supply. Untuk power supply itu gunanya ini menyediakan energi listrik ke perangkat elektronik, serta dia juga menerima daya listrik dari stop kontak. Selain itu, dia juga bisa mengubah ini arus listrik yang awalnya bolak-balik menjadi arus listrik yang searah. Nah, dia juga bisa mengirim sinyal ke mainboard bahwa sistem siap dioperasikan. Selain itu, dia juga bisa membagikan daya listriknya ke setiap komponen perangkat. Habis itu kita lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada yang namanya sound card. Begini. Nah, gunanya sound card ini untuk mengubah sinyal audio antara data digital dan suara analog. Jadi intinya tuh mengubah data digital menjadi informasi suara yang bisa didengar oleh manusia. Langsung aja kita lanjut yang terakhir, yaitu ada yang namanya casing. Nah, kalian tahu lah casing ini gunanya untuk apa kan? Ya pasti untuk melindungi lah
Tanpa casing, komponen-komponen kalian tuh bakal uh, chance untuk rusaknya tuh bakal besar gitu lah. Kita tahu kan pasti komponen tuh ini sensitif terhadap dunia luar, anjay, dunia luar. Itulah intinya lah. Jadi casing nih gunanya untuk melindungi dari debu atau dari mungkin ada ketidaksengajaan barang-barang jatuh gitu kan, bisa nih untuk melindungi komponen-komponen kalian supaya tidak rusak. Nah, mungkin segitu aja dari saya. Di sini saya ingin meminta maaf apabila kata-kata saya ada yang meninggi. Karena di sini kita itu sama-sama belajar. Kalian belajar, saya pun juga belajar tentang komputer. Ya intinya kita saling sharing lah terhadap komputer ini. Mungkin apa yang saya tahu bisa saya sampaikan lah kepada kalian supaya lebih bermanfaat. Saya nggak pelit ilmu ke orangnya. Kalau saya punya ilmu pasti bakal saya bagiin kok. Contohnya kayak gini lah. Jadi saya sekali lagi ingin meminta maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan pada kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.